Halo, apa kabar semuanya? Ini ada handphone Samsung J730 ya. Ini handphonenya nggak bisa dinyalakan. Kata usernya, pelanggannya, kata pasiennya, ya, bahasanya macam-macam. Ini habis kena air ya. Ini karena kena air, jadi harus dibongkar dulu. Harus hati-hati ya, karena bongkarnya dari depan, melepas LCD-nya dulu. Saya biasanya menggunakan blower seperti ini dengan dipanasi pelan-pelan. Kemudian setelah dipanasi, saya biasanya menggunakan plastik tipis ya. Ini dibuka melalui samping dulu, bawah ya. Harus pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai merusak atau membuat LCD-nya malah jadi pecah ya. Ini plastik yang saya masukkan enggak terlalu dalam ya, cuma dari luar sedikit sekali, karena takutnya nanti mengenai LCD ini jadi rusak pecah. Jadi setelah dimasuki plastik pembuka, kemudian di blower lagi, terus nanti dimasukin lagi plastik lagi seperti itu untuk membukanya. Ini harus saya pastikan dulu, saya lihat dulu ya. Yang saya masuki plastik itu bagian paling bawah. Jangan sampai nanti yang dimasuki plastik itu bagian tengahnya, nanti mengenai LCD-nya ya. Jadi harus benar-benar dilihat, agak dibuka pelan-pelan gitu. Kemudian setelah terlihat bagian dalamnya, bagian terbawah dari LCD, baru dimasukkan agak dalam plastiknya, plastik pembukanya itu. Ini saya blower lagi, maaf videonya nggak terlalu kelihatan ini. Saya nggak merhatikan nih waktu merekamnya tadi. Agak susah ya, karena ini masih ori LCD-nya, jadi belum pernah dibuka. Dimasukkan pelan-pelan ya, jangan sampai waktu memasukkan plastik pembukanya itu mengenai LCD-nya. Jadi dilihat ya, dari samping itu dibuka agak lebar, kemudian dilihat itu pastikan bahwa benar-benar ada, waktu masuk ke plastik agak dalam itu harus benar-benar ada di paling bawah ya. Ini sudah saya buka, jadi setelah terbuka bagian bawahnya di blower lagi ya, bagian atas ya. Kemudian dibuka lagi pakai plastik pembuka, dimasukkan sedikit-sedikit sambil agak diangkat ya LCD-nya, biar bisa melihat bagian dalamnya, jadi tidak mengenai LCD-nya ataupun fleksibel yang ada di dalamnya. Tinggal bagian atasnya. Kalau bagian atas ini biasanya saya blower terus sambil saya tarik-tarik sedikit-sedikit, itu nggak perlu pakai pembuka ya, plastik pembuka. Sudah terbuka ya, fleksibelnya
nggak kena, nggak ada masalah. Ini yang bagian bawahnya juga nggak apa-apa ya, nggak sobek ya. Cuman bagian bawahnya ada dua tombol reset, home sama back. Itu harus hati-hati juga waktu masukkan plastiknya, harus dilihat dari bawah, itu harus bisa melihatnya, jangan sampai terkena fleksibelnya terus jadi sobek, nanti malah nombok ya. Ini tinggal buka bautnya dan membersihkan bekas lemnya ya. Lemnya sangat banyak, ini masih lem ori ya, bukan lem dari teknisi lain. Jadi LCD-nya masih orisinal. Jadi lemnya itu modelnya kayak selasi bolak-balik ya, yang warnanya hitam ya. Ini saya lepas skrupnya ya. Yang penting kalau handphone kena air itu jangan sampai dicas ya. Kalau dicas malah bikin shot nanti. Rusaknya meremen atau merempet kemana-mana kalau sampai dicas. Langsung dilepas soket baterainya, konektor baterainya. Tinggal lepas beberapa bautnya lagi. Yang ini ada dua ya. Kemudian biasanya saya bersihkan pakai thinner ya. Airnya ini sudah ada banyak jamurnya. Kalau Samsung biasanya sih, kalau usernya nggak dimainin atau di servis sendiri, biasanya sih gampang ya, biasanya masih bisa dinyalakan. Kadang pemiliknya itu sukanya kalau kena air terus langsung di PM atau dijemur ya istilahnya, bahasa Jawanya di PM, dijemur di sinar matahari atau enggak dikipasi, kadang dimasuk ke dalam beras semacam itu. Tapi meskipun dilakukan semacam itu ponsel pasti tetap dalam bagian dalamnya enggak, masih basah ya, enggak mungkin bisa benar-benar bersih kering ya. Kalau pengen bersih kering ya harus dibongkar seperti ini, terus dikasih thinner, digosok ya semuanya, karena di dalamnya ini sudah berjamur ya. Ini membersihkan jamur-jamurnya. Semoga saja masih bisa selamat dan enggak ada kerusakan parah. Tapi kalau sama usernya sudah beberapa hari atau mungkin sudah dijemur atau dimasukkan kemana gitu ya, nggak tahu, maksudnya dimasukkan dalam beras atau di mana gitu. Tapi ini belum dibongkar, jadi saya yang bongkar, belum, yang lain belum dibongkar, belum diservis sama orang lain maksudnya. Tinggal membersihkan casingnya, tulang tengahnya, HCD-nya, dan juga buat mesinnya, buka keleng-kalengnya, kemudian dibersihkan semuanya, kemudian dikeringkan pakai blower,
dan dicek bagian soket-soketnya apakah masih ada jamur-jamurnya atau mungkin ada kerak-keraknya ya. Kalau masih ada harus dibersihkan, nanti kalau enggak bisa bikin short ya, konslet sebelum dinyalakan. Maksudnya kalau kena air enggak boleh dinyalakan kan. Ini saya keringkan pakai blower dulu. Udah bersih dan di soket-soket nggak ada jamur ataupun kerak ya, dan nggak ada nyambung-nyambung. Biasanya kadang ada kaki-kaki yang nyambung karena kena air ya, terus jadi menghitam itu, gosong itu, karena ini udah bersih dan kena sepertinya kena airnya nggak banyak ya. Ini saya bersihkan LCD nya bagian tengahnya, ini fleksibelnya ada ini, langsung saya pasang dan akan saya coba nyalakan. Ini bisa nyala normal, belum tahu ya normal enggaknya, dicoba dulu apakah gambarnya normal atau mungkin touchscreen-nya apakah nanti di sinyalnya ada, di cas atau di charge, diisi daya ya, bisa apa enggak kan belum dicek ya. Nanti selanjutnya bisa dilihat. Ini sudah bisa masuk ke menu. Bisa ya normal, tapi agak susah ini. Padnya juga ngacak, mungkin harus dibersihkan lagi ya bagian soketnya LCD sama soket touchscreen ya. Tapi kalau tetap tidak bisa ya berarti agak susah karena habis kena air ya. Tapi bisa ini. Tinggal ngecek sinyal sama speaker, buzzer dan sebagainya. Kalau normal semuanya berarti sudah bisa digunakan. Tinggal memasang kembali semua bagian-bagian partnya, tulang belakang dan sebagainya ya. Kembalikan lagi. Jadi begitulah ya cara membuka casing J730 atau mungkin cara servis HP J730 yang kena air ya. Ini agak susah tombolnya. Mungkin saya harus bersihkan bagian soket touchscreen-nya atau LCD-nya lagi ya, baru bisa lancar nanti. Saya kira begitu saja. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.